Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang selanjutnya pengaruh dan manfaat-manfaat perbuatan ihsan. Yang pertama, sebagai sebab dalam mengokohkan bangunan kekuatan masyarakat dan melindungi bangunan tersebut dari keruntuhan dan kehancuran, menjaga bangunan kekuatan masyarakat dari berbagai penyakit sosial yang disebabkan dari kegoncangan ekonomi dan lain-lain. Jadi pengaruh dan manfaat berbuat baik itu fungsinya untuk mengokohkan struktur pondasi masyarakat, dapat menjaga pondasi kekuatan masyarakat, melindungi mereka dan seterusnya dari segala macam penyakit-penyakit sosial. Kemudian yang kedua, pengaruh dan manfaat ihsan terhadap manusia adalah dia sebagai barometer keberhasilan manusia berupa selamatnya mereka dari ujian dalam kehidupannya. Nah, jadi begini ketika seorang itu berbuat ihsan dari sisi hubungannya dengan Allah dan makhluk, itu sebagai barometer dia berarti dia selamat, berarti dia termasuk orang yang berhasil kan? Orang yang berhasil melewati ujian-ujian selama dalam hidupnya. Contoh, dia merasa selama hidupnya dia tidak kikir. Dia selalu menyumbangkan dananya di jalan Allah. Dia merasa hubungannya dengan Allah, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, kemudian menolong orang dan seterusnya. Dia berbuat ihsan, berarti dia berhasil kan? Berhasil nggak? Sebagai barometer keberhasilan manusia menghadapi ujian selama dia hidup di dunia, itu dengan berbuat ihsan, baik kepada Allah dan kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat kebajikan akan bersama Allah Subhanahu wa taala dan barang siapa yang Allah bersama mereka, maka sesungguhnya dia tidak perlu takut dengan kebinasaan dan kesedihan. Ini banyak salah banyak salah ketikannya. Jadi al-muhsinin yakunu fi ma'iyatillahi azza wa jalla. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang muhsin, maka mereka akan bersama Allah. Dan orang yang ketika Allah bersama mereka, maka mereka tidak akan takut dari kesedihan, kesengsaraan, karena Allah bersama mereka. Maksudnya Allah menjadi penolong mereka. Kalau Allah nolong antum, apa takut dari kesengsaraan dan seterusnya? Itu ganjaran orang yang berbuat ihsan. Kemudian selanjutnya, pahala yang besar bagi orang-orang yang berbuat ihsan, di mana mereka akan aman dari rasa takut dan sedih. Mereka akan aman dari rasa takut dan sedih. Subhanallah, luar biasa Ngerti gak nih ihsan nih? Udah ngerti kan ihsan? Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Banyak. Semua peribadahan yang kita kerjakan dengan baik, sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu ihsan namanya. Dan yang paling pokok adalah mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu ihsan yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Kemudian sarana untuk mendapatkan keberkahan umur, harta dan keluarga. Jadi orang yang berbuat ihsan itu sarana dia untuk mendapatkan keberkahan apa? Umurnya.
Coba bayangkan sepanjang umur berbuat baik, ya berkahlah umurnya. Ya. Kemudian keluarganya, kemudian ya hartanya selalu tidak di dada, disumbangkan di jalan Allah. Itu ihsan. Tidak pelit, tidak bakhil, tidak hitung-hitungan dalam ya berbuat ihsan dalam harta. Ya, saya tambah sedikit. Ya. Catat ya. Saya lupa di situ. Orang yang berbuat ihsan dekat dengan rahmat Allah, subhanallah ya. Orang yang berbuat ihsan dekat dengan rahmat Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, kata Allah. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik, yaitu muhsinin. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, ya. Perbuatan ihsan adalah sarana untuk menghilangkan kekotoran jiwa, buruknya pemahaman, suudzon, buruk sangka. Berarti apa? Perbuatan ihsan adalah sarana untuk menghilangkan kotornya jiwa, buruknya pemahaman, buruk sangka. Itu bisa menghilangkan itu semua. Ya. Kemudian yang ke-8, ihsan dalam beribadah kepada Allah dapat mencegah dari kemaksiatan. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, dalam poin yang ke berapa? 8 ini, fa innal ihsana idza bashara al-qalb mana'ahu 'anil ma'asi. Perbuatan ihsan apabila ya memenuhi hati, ya. Perbuatan ihsan itu kalau sudah penuh dalam hati, perbuatan baik itu penuh dalam hati, maka penuhnya ihsan dalam hati itu akan mencegah orang tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Ini kata Ibnu Qayyim. Fa inna man abadallah ka'annaha yarah lam yakun kadzalik illa isti'la'i dzikrih wa mahabbatihi wa khaufihi wa rajaihi ala qalbihi. Ya. Maka sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia merasakan, dia melihat Allah, ya. Maka orang ini di dalam hatinya akan dipenuhi dengan zikir kepada Allah, cinta kepada Allah, harapan kepada Allah, takut kepada Allah. Itu penuh dalam hatinya. Itu akan penuh dalam hatinya. Ya. Bihaitsu yaziru ka'annahu yushahidu. Maka di mana seolah-olah dia akan melihat Allah dengan pandangan cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, oleh karena itu, sayuhawwilu bainahu wa baina iradatil ma'siyah fadlan waqi'atiha. Maka kalau hatinya itu sudah penuh dengan zikir, cinta, harap, takut, ya, ini kan ihsan semua ya, ihsan dalam hati dalam beribadah kepada Allah, maka kepenuhan rasa ihsan dalam hati itu akan memalingkan antara dia dan keinginan dia melakukan maksiat itu akan dipalingkan dengan penuhnya rasa ihsan dalam hati tadi, cinta, harap, takut kepada Allah dan seterusnya. Apalagi dia ya pergi ke tempat-tempat kemaksiatan, itu lebih akan dia dijauhkan, akan dipalingkan dia untuk melakukan atau pergi ke sana. Ya. Fa idza kharaja min dairatul ihsan, apabila seseorang itu keluar dari daerah ihsan, ya, daerah yang baik, maka akan hilang kebersamaannya, ya, rasa cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan hilang sampai sama sekali hilang, ya, sehingga
ya akan merusak hatinya, ya. Fa inna aradallahu bihi khairan, maka apabila sesungguhnya Allah menginginkan kebaikan, aqarrahu fi dairati umumil mu'minin. Maka apabila Allah ingin menghendaki kebaikan pada seseorang tertentu, maka Allah akan tetapkan hatinya berada di antara orang-orang yang beriman, ya. Berbuat baik kepada manusia sebab di antara sebab-sebab lapangnya hati. Berbuat ihsan kepada manusia sebab lapangnya hati, ya. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat kebajikan kepada orang lain, apa saja itu bentuknya, itu sebab akan lapangnya hati kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan annal ihsana min asbabi insyirahis sadr. Sesungguhnya perbuatan ihsan itu adalah di antara sebab-sebab lapangnya hati, ya. Jadi kalau kita berbuat baik itu akan melapangkan hati, ya. Innal karima al muhsina asyrahun nasu sadran. Maka kata beliau, sesungguhnya orang yang mulia, orang yang berbuat muhsin, berbuat baik, itu orang yang paling lapang dadanya. Nah, jadi orang yang mulia, orang yang berbuat baik kepada manusia, mereka adalah orang yang hatinya paling lapang, ya. Jiwanya paling baik, hati yang paling suka memberi, hatinya paling suka memberi kebaikan pada orang lain. Wal bakhil, nah ini bakhil lagi, ya. Orang yang pelit, orang yang kikir, laisa fihi ihsan, yang tidak memiliki rasa ihsan, adyaqun nas sadran, maka orang ini adalah memiliki dadanya yang paling sempit, hatinya itu sempit sekali, ya. Ya, kehidupannya itu akan apa? Kehidupannya itu akan susah, selalu rasa ketakutan yang besar, akan timbul rasa takut kehilangan harta, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ke-10, al-ihsan ilan nas yutfi'u naril hasid. Berbuat ihsan kepada manusia akan memadamkan rasa hasad, dengki, ya. Jadi orang yang berbuat baik atau berbuat ihsan kepada manusia akan memadamkan rasa hasad, dengki. Jadi kalau ada orang hasad, dengki, benci sama kita, apa kuncinya? Buat baik kepada dia, maka rasa hasadnya akan hilang sedikit demi sedikit. Maka ayul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, memadamkan api hasad, memadamkan api permusuhan, memadamkan api orang yang menyakiti kita, bil ihsan ilaihi, berbuat baik kepada dia. Fakullama isdada adzan, semakin orang itu, ya, menambahkan semakin orang itu berbuat jahat kepada kita, semakin orang tersebut memusuhi kita, semakin orang tersebut hasad kepada kita, maka semakin pula besar Anda berbuat baik kepada dia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Fussilat ayat 34 sampai dengan 36. Surat Fussilat ayat 34 sampai dengan 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Nah, ya. Allah katakan tidak sama antara yang baik dan tidak sama dengan yang buruk. Jadi tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati, bantahlah orang yang berbuat buruk kepada kamu, ya, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik, ya, dengan cara yang paling baik, ahsan. Berarti
Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, hasad kepada kita, benci kepada kita, maka bantahlah dia, hadapi dia dengan cara yang lebih baik, berbuat baik kepada dia. Ya. Apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Kalau Anda melakukan itu, kata Allah, kalau kamu melakukan itu, maka permusuhan antara kamu dan orang tersebut nanti akan berubah waliyun hamid, teman yang dekat. Ya. Teman dekat. Tetapi amalan ini berat sekali ya. Berat. Apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidaklah orang yang melakukan ini kecuali as-sabaru, mereka orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzin azim. Tidaklah orang yang melakukan ini kecuali dia dapat hal yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Ya. Pahala yang sangat besar, luar biasa. Tidak mudah, teorinya begini. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang hasad, orang yang benci, memusuhi kita, maka caranya supaya dia melunak jangan dengan keras. Boleh dengan keras kecuali dalam kondisi yang kita mampu, yang kita kuat, ya, dan maslahatnya memang tampak. Kalau tidak maka berbuat baik kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Terus ini berkaitan dengan hasad, ya, berkaitan dengan orang yang memusuhi kita, yang berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Ya. Kalau masalah agama, itu lain cerita ya. Masalah i'tiqad, masalah akidah, ya, tetap kita dakwahkan dia dengan cara yang baik. Tetapi dalam kondisi tertentu kalau dengan cara yang baik membuat dia tidak sadar, ada yang namanya dengan tahzir, ada yang namanya dengan boykot dan seterusnya. Tetapi itu tidak bisa dipraktekkan dengan tanpa ilmu, tetapi dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Tidak serampangan, ya, tidak serampangan. Kalau serampangan itu efeknya sangat bahaya sekali. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 54 Allah masih berbicara tentang cara menghadapi orang yang hasad itu dengan berbuat ihsan kepadanya dan sekaligus ganjarannya. Apa kata Allah? Ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Jadi kalau kita menghadapi orang yang hasad, benci dengan kita, dengan kita tingkatkan kebaikan kepada mereka, maka Allah akan mengganjar pahala kita 2 kali lipat. Marratain. Ya, 2 kali lipat. Bima sabaru, pertama kita diganjar dengan pahala 2 kali lipat atas kesabaran kita menghadapi orang yang benci dan hasad kepada kita. Allah balas karena kesabaran kita, kita sabar untuk menghadapinya. Ya. Kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'atah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa yadra'una, Allah akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Bayangkan orang yang buruk dengan kita, jahat sama kita, kita hadapi dengan kebaikan, dengan kesabaran, berubah dia jadi baik. Wa yadra'una al hasana bil hasana as-sayyi'ah. Bayangkan. Karena itu Allah ganjar. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan harta mereka dari rezeki yang kami berikan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita Allah akan membalas pahala kita dengan 2 kali lipat dalam menghadapi orang yang jahat kepada kita, memusuhi kita, hasad kepada kita, maka kita berbuat ihsan, Allah ganjar 2 kali lipat. Yang pertama karena kesabaran kita, ya. Yang kedua karena merubah keburukan dengan kebaikan, mengganti keburukan dengan kebaikan. Kemudian kita, ya, menginfakkan harta kita dari rezeki yang Allah berikan. Subhanallah. Ini ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang faedah dan pengaruh dari berbuat ihsan